Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratun Naimah, kelas 12H. Di sini saya akan membawakan materi tentang masuknya Islam ke Indonesia beserta teorinya. Sebelumnya, mengapa saya memilih untuk membawakan materi ini? Karena saya kurang memahami materi tentang teorinya. Saya berharap setelah membuat video ini, saya dapat memahami dan menguasai materi dengan baik. Sejarah Islam di Indonesia telah melewati perjalanan yang panjang melalui jalur perdagangan, pernikahan, akulturasi budaya, dan politik. Islam diyakini telah masuk ke Indonesia ini sejak abad ke-7 sampai 16 Masehi dan masuk melalui pantai barat Sumatera, tepatnya di Barus. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan dengan pendekatan yang damai, adaptif terhadap budaya lokal, serta toleransi terhadap keberagaman. Berikut ini adalah penjelasan mengenai teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Menurut Snokholm, Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang dari Cambai, Gujarat, India, sekitar abad ke-13 Masehi. Ilmuwan Pitch-Napel juga mendukung pendapat ini, mengaitkan asal Islam di Indonesia dengan Gujarat dan Malaka. Orang Arab yang bermigrasi ke India membawa Islam ke Nusantara sebagai pedagang perantara antara Timur Tengah dan Indonesia. Islam di Nusantara dianggap berasal dari India, khususnya pesisir barat Gujarat, bukan langsung dari Arab. Bukti pendukung yang mendukung teori ini adalah yang pertama batu nisan Sultan Malik As-Soleh Kerajaan Samudra Pasai yang bergaya India. Yang kedua ada batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur, mirip dengan batu nisan di Cambai, Gujarat. Yang kedua adalah teori Mekah atau Arab. Menurut teori Arab, dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari bangsa Arab, tidak melalui perantara bangsa lain, sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Salah satu sejarawan bernama Profesor Hamka yang mengatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai 8 Masehi Arab. Menurutnya, jalur perdagangan antara Indonesia dan Arab berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Sekelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera dan melakukan perkawinan dengan wanita lokal. Selain itu, Thomas W. Arnold juga berpendapat bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam di Indonesia dalam perdagangan Barat Timur sejak abad ke-7 sampai 8 Masehi. Bukti yang menguatkan teori ini adalah makam Fatimah binti Maimun di Leran, Jawa Timur. Yang ketiga adalah teori Persia. Pencetus teori Persia adalah Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara di bawah masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-8. Teori Persia lebih menekankan pada aspek kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dianggap mempunyai persamaan dengan Persia. Di antaranya adalah yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh kaum Syiah di Persia. Yang kedua, adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut oleh Sufi besar dari Persia. Yang ketiga adalah penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Yang keempat adalah teori Cina. Menurut teori Cina, Islam dibawa ke Indonesia berasal dari para perantau Cina yang melakukan kegiatan perdagangan yang terjadi pada abad ke-9 Masehi. Dijelaskan bahwa Raja Islam pertama di Jawa yaitu Raden Patah adalah pemimpin atau pemimpin kerajaan Demak yang merupakan keturunan Cina. Bukti yang mendukung teori Cina ini adalah yang pertama, nama dan gelar-gelar Raja Demak serta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina. Bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina terutama di Pulau Jawa. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.